Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di video sebelumnya, kali ini kita akan melihat calon kandang pembesaran untuk ayam nantinya. Yaitu rencananya saya tuh mau ngebangun kandang pembesaran di bekas kolam permanen, bekas ternak ikan gitu ya. Yang sekarang itu sudah tidak digunakan lagi atau tidak difungsikan lagi. Karena yang pertama memang terkendala air ya. Air itu menjadi faktor utama sih dalam peternakan ikan. Waktu di awal-awal dulu ketika kita masih membudidaya ikan lele, itu air nggak begitu menghambat gitu ya. Karena kan lele bisa dibilang itu cukup bandel. Jadi setelah lele di stop, kita lanjutnya itu ke nila. Nah, di periode kedua ini, di nila ini kita benar-benar terkendala banget ya, yang dimana air itu benar-benar kita harus ngandalin air hujan. Ketika di musim penghujan, kolam tuh penuh semua, tapi ketika mulai musim kemarau atau musim panas, itu air itu susutnya benar-benar drastis. Kemudian nila itu kan nggak sebandel ikan lele ya. Jadi ketika air kotor atau kepanasan, ikan itu udah mulai stres, mulai pada mati. Nah, jadi dengan kasus-kasus seperti itu, saya tuh merasa dipusingkan banget gitu Pak, hingga pada akhirnya kolam-kolam tersebut saya kosongkan, saya pindahkan ke kolam yang ada di bawah gitu. Kolam tersebut setiap kolam ukurannya 3 kali 4 meter, itu ada 5 kolam yang nantinya akan kita bikin kandang ya, bikin kandang pembesaran indukan-indukan. Dan dari 5 kolam di atas itu, 1 kolam itu masih kita sisakan sisa pada saat itu indukan ikan lele, kurang lebih ada 12 atau 16 ekor lah. Yang itu pun nggak begitu saya urus gitu loh. Maksudnya dalam artian kapan sempatnya kita kasih makan gitu aja sih. Nah, di sini nih lokasinya udah kita pagar keliling, kurang lebih tingginya 3 meter, itu menggunakan waring. Yang tadinya itu kita pagar keliling supaya aman kolam-kolam tersebut dari orang-orang ataupun hama. Karena sebelumnya juga pernah kecolongan, ada beberapa kali anak-anak yang ketangkap basah gitu ngambil ikan pada jam 11 malam, kebetulan pas saya ke kolam ngasih makan ikan. Karena kebetulan kolam tersebut sama rumah tinggal saya saat ini tuh kurang lebih berjarak 6 km lah gitu. Nah, jadi sekarang memang kolam ini kosong, kering kerontang, dan udah dipagar. Ya udah, saya berpikir udah untuk ayam aja deh gitu kan. Jadi kita sisakan di kolam ikan itu ada 2 yang di bawah, yaitu kolam nila. Dan yang bikin saya terkejut itu pas kesana, di satu kolam, yang kolam tembok dilapisin terpal warna kuning itu, hampir 100% ikannya mati semua. Dan itu benar-benar bikin saya kaget yang luar biasa gitu loh, tanpa tahu penyebabnya apa. Padahal air itu beberapa hari yang lalu habis kita tambahin, kita isi. Faktor utama penyebabnya kemungkinan dia kelaparan, karena saya kurang lebih 2 hari nggak saya kasih makan. Atau memang mungkin ya faktor cuaca juga, cuman ya udahlah. Meskipun sebenarnya saya kaget gitu ya, lumayan banyak ikan-ikan yang saya tunggu sekian lama gitu kan. Yang tadinya itu semua ikan-ikan itu pindah dari kolam atas, saya pindahin semuanya ke bawah, saya gabung-gabungin. Mungkin yang pertama karena faktor kepadatan ikan, kemungkinan yang kedua mungkin karena cuaca, stres, atau yang ketiga karena nggak saya kasih makan. Cuman sudahlah, lumayan banyak juga sih yang mati. Saya timbang itu kurang lebih hampir 7 kilo ikan yang mati. Hampir 7 kilo ikan yang mati. Akhirnya ikan yang mati tadi itu udah saya buang ke kolam lele. Nah, untungnya saya tuh masih nyisain babon-babon lele gitu, yang babon-babon lele itu pada saat itu pernah saya pijahin, cuman saya nggak berhasil gitu lah. Beberapa kali emang bertelur banyak, kemudian atas setelah setiap kali umur seminggu pasti bakal habis, paling bisa 20-30 lah. Nggak worth it banget sih. Nah, akhirnya bangkai-bangkai ikan tadi ini saya buang ke kolam indukan lele gitu. Untungnya masih ada
predator yang apa ya, yang nggak sia-sialah bangke ikan mati tadi gitu kan. Daripada dibuang bau, akhirnya ya saya kasihkan lele untuk makan lele, rezeki lele lah gitu. Baunya juga luar biasa menyengat, hingga sampai pada akhirnya pakai seser atau pakai apalah itu namanya, ngambilin yang enggak ketulungan, ya akhirnya saya nyemplung ke kolam. Akhirnya dibuang airnya, dibersihkan, ikan-ikan yang nyisa di situ yang bisa dipindahkan ke kolam sebelah. Tapi yang masih di situ yang kecil-kecil dibiarin aja, cuman dibuang airnya, dibuangin bangkai ikannya, kemudian ditambahin lagi. Ya, pembelajaran lah. Kalau ternak ikan itu memang bener-bener yang kita perhatikan itu faktor air yang pertama. Saya kira ikan nila ini kan bandel kayak lele gitu ya, nggak bandel-bandel juga, tapi kan dalam arti ketika cuaca panas saya kira nggak bakal stres. Padahal yang saya alamin itu ketika di musim penghujan, ikan tuh pun ada mati, cuman nggak begitu banyak, beberapa lah mati gitu kan. Di musim panas terlebih banyak banget yang mati karena air berkurang, kepanasan juga. Soalnya kolam saya itu benar-benar outdoor yang nggak ada pohon-pohon untuk nutupin ketika panas, atau nggak ditutupin sama paring, bukan, apalah itu namanya, ultranet, net itulah pokoknya. Harusnya ditutupin, kemudian nggak ada sirkulasi air, pergantian air juga nggak rutin, ya sampai pada akhirnya seperti ini. Kalau dihitung-hitung udah lumayan banyak juga sih ruginya ya. Ketika saya di periode kedua untuk mulai dari ternak ikan lele pindah ke ternak nila itu lumayan. Yang dulu itu pernah saya merasakan bener-bener rugi itu ketika hari ini saya membeli indukan ikan lele gift, 1 kilonya itu 60.000. Itu kalau nggak salah saya beli ada 5 kilo ya, 5 kilo itu berapa ekor, 6 ekor kalau nggak salah. Siangnya saya masukin, sorenya saya masukin, besok pagi ketika saya ke situ gitu ya, dengan niatan mau kasih makan, ternyata ikannya kok enggak maksudnya ketika saya kasih makan nggak pada muncul. Penasaran, saya masuk ke kolam, saya pegang-pegang di bawah, siapa tahu ternyata benar mereka udah pada mati tenggelam, dan itu besarnya 5 jari lebih. Pesan saya di video kali ini buat teman-teman yang mungkin baru ingin memulai budidaya ikan atau ternak ayam dan lain sebagainya macamnya, terus semangat dan pantang menyerah. Pesan saya cuma satu sih, ketika kita memulai sesuatu, jangan pernah menuntut untuk sukses, jangan pernah menuntut untuk berhasil. Jadi ya jalanin aja prosesnya sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ilmu atau wawasan yang kita tahu untuk diaplikasikan ke peternakan kita atau budidaya kita. Kalau misalnya gagal, ya udah, maksudnya jangan terus berhenti, terus coba, terus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut gitu loh. Gak ada kesuksesan yang instan, semua butuh proses, semua pasti ada kegagalan-kegagalan. Semakin banyak kegagalan, semakin besar peluang kita untuk sukses. Dalam arti, kita banyak belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut. Terima kasih.